死に次の聖者に意味を託す。それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ。兵士を怒れ、兵士を叫ぶ、兵士を叩け。Sampai sejauh mana manusia bersedia melangkah dan mengorbankan segalanya demi mencapai tujuan? Dalam setiap langkah kita di dunia yang semakin kompetitif, pertanyaan ini menggantung di udara, menantang kita untuk berpikir tentang apa yang sebenarnya mendorong orang menuju puncak kesuksesan. Apakah kekuasaan hanya dapat diraih oleh mereka yang siap untuk mengorbankan prinsip moral demi tujuan akhir yang lebih besar? Filosofi Machiavellianisme, yang berasal dari pemikiran Niccolo Machiavelli, menyoroti sisi gelap dari ambisi manusia dan memunculkan gagasan bahwa untuk mencapai tujuan, seseorang mungkin harus mengabaikan moralitas tradisional. Dalam karya utamanya, Il Principe atau Sang Pangeran, Machiavelli memaparkan pandangannya bahwa seorang pemimpin yang efektif tidak boleh terikat oleh norma-norma moral, melainkan harus bersikap pragmatis dan bersedia melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan bahaya, Machiavelli berargumen bahwa pemimpin yang mengandalkan kekuatan dan rasa takut lebih mungkin untuk bertahan daripada mereka yang hanya mengandalkan kebajikan. Meskipun pandangan ini tampaknya kelam dan sinis, Machiavellianisme tetap relevan dalam berbagai konteks modern, dari politik hingga bisnis, bahkan dalam hubungan interpersonal. Bagaimana gagasan ini telah mempengaruhi cara kita memandang kekuasaan, kontrol, dan manipulasi, serta apa implikasinya terhadap moralitas dan etika. Namun, di balik setiap tindakan yang cerdik dan manipulatif, pertanyaan mendalam tetap ada. Apakah dunia yang kita ciptakan dengan mengabaikan moralitas benar-benar dunia yang kita inginkan untuk hidup? Untuk memahami Machiavellianisme, kita perlu kembali ke awal abad ke-16, ketika Niccolo Machiavelli, seorang diplomat dan ahli strategi politik asal Italia, menulis Il Principe. Pada waktu itu, Italia terbagi menjadi berbagai negara kota yang saling berperang, dan kekuasaan seringkali berpindah tangan dengan cepat, melalui intrik, pengkhianatan, dan kekerasan. Melihat kekacauan ini, Machiavelli menyimpulkan bahwa dalam politik, moralitas tradisional tidak selalu berlaku. Seorang penguasa, menurut Machiavelli, harus bersikap fleksibel, berani mengambil risiko, dan kadang-kadang harus bersedia untuk melanggar norma-norma moral demi menjaga kekuasaannya. Machiavelli menekankan konsep virtu dan fortuna, dua elemen penting dalam filsafat politiknya. Virtu merujuk pada kemampuan seorang pemimpin untuk memahami situasi dan memanfaatkannya secara maksimal. Ini adalah kecakapan yang memungkinkan penguasa untuk menghadapi tantangan dengan cerdas, beradaptasi dengan perubahan, dan mengambil keputusan yang tegas. Sementara itu, fortuna merujuk pada nasib atau takdir, elemen di luar kendali manusia yang bisa mempengaruhi jalannya peristiwa. Seorang pemimpin yang kuat, menurut Machiavelli, adalah seseorang yang mampu mengendalikan fortuna dengan memaksimalkan virtu, dan jika perlu, dengan melakukan tindakan yang mungkin dianggap tidak bermoral, asalkan tujuannya tercapai. Gagasan Machiavelli ini, bahwa tujuan menghalalkan cara, telah menjadi inti dari pemikiran Machiavellianisme. Machiavelli tidak pernah secara eksplisit mengatakannya, tetapi interpretasi dari karyanya seringkali mereduksi pesannya menjadi konsep bahwa pemimpin yang baik harus siap untuk melakukan apapun yang diperlukan demi mempertahankan kekuasaannya, bahkan jika itu berarti menipu, memanipulasi, atau menggunakan kekerasan. Sepanjang sejarah, banyak pemimpin yang menggunakan prinsip-prinsip Machiavellian untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Salah satu contoh yang paling sering disebutkan adalah Joseph Stalin dan Adolf Hitler, yang menggunakan manipulasi informasi, propaganda, dan kekejaman untuk menegakkan kekuasaan mereka. Mereka berdua menguasai negara mereka dengan menciptakan ketakutan, menggunakan taktik intimidasi, dan memanfaatkan kelemahan rakyat serta oposisi politik mereka. Stalin misalnya, memanfaatkan mesin propaganda yang sangat canggih untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tak tergantikan, sementara ia secara diam-diam menyingkirkan lawan-lawan politiknya melalui pembersihan besar-besaran. Taktik ini sangat selaras dengan prinsip Machiavellian bahwa penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaan tidak boleh ragu untuk menggunakan cara-cara brutal, jika itu dapat memastikan stabilitas kekuasaannya. Demikian pula, Hitler menggunakan kebohongan dan propaganda untuk membangun mitos tentang kejayaan bangsa Jerman. Ia menciptakan musuh bersama, dalam hal ini Yahudi dan kelompok minoritas lainnya, untuk mempersatukan rakyat Jerman di bawah kekuasaan Nazi. Dengan cara ini,
Ia berhasil membangun rezim yang sangat mengerikan dengan menggunakan manipulasi psikologis yang sangat efektif. Prinsip Machiavellianisme tidak hanya berlaku di dunia politik, tetapi juga merambah ke dunia bisnis dan hubungan kerja. Dalam bisnis, seseorang yang ingin maju di organisasi seringkali harus bersaing dengan rekan-rekan mereka untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, taktik manipulatif seperti mengumpulkan informasi secara rahasia, mengendalikan persepsi orang lain, atau menggunakan kekuasaan untuk mengisolasi pesaing menjadi alat yang umum digunakan oleh individu yang memiliki sifat Machiavellian. Salah satu contoh kontemporer dari prinsip ini dapat ditemukan pada sosok Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Zuckerberg dikenal karena langkah-langkah agresif yang diambil untuk memastikan dominasi Facebook di dunia media sosial. Ia tidak hanya membeli pesaing seperti Instagram dan WhatsApp, tetapi juga menghadapi kritik keras atas cara perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data pengguna. Ini mencerminkan penggunaan kekuasaan dan kontrol yang sangat kuat, yang menempatkan keuntungan di atas pertimbangan etika tentang privasi atau transparansi. Dalam penelitian psikologi, Machiavellianisme juga diidentifikasi sebagai salah satu dari dartriad, bersama dengan narsisme dan psikopat. Orang yang memiliki sifat Machiavellian cenderung manipulatif, tidak memiliki empati, dan lebih suka memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Ini sering terlihat dalam dunia kerja, di mana individu dengan kecenderungan Machiavellian lebih cenderung berhasil dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi bisa merusak hubungan jangka panjang dan integritas organisasi. Sejak awal, Machiavellianisme telah menjadi subjek perdebatan moral yang intens. Bagi banyak orang, gagasan bahwa tindakan manipulatif dan tidak etis bisa dibenarkan demi mencapai hasil yang diinginkan bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Salah satu kritikus terbesar dari pandangan ini adalah filsuf Immanuel Kant, yang mengembangkan teori deontologi, pendekatan etika yang menekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan kewajiban moral, bukan hasil akhirnya. Menurut Kant, moralitas adalah sesuatu yang absolut dan tidak dapat dikompromikan hanya demi mencapai tujuan tertentu. Tindakan yang salah secara moral, seperti berbohong atau menipu, tetap salah, tidak peduli apapun hasilnya. Ini berlawanan langsung dengan pemikiran Machiavellian yang berfokus pada hasil akhir. Dalam pandangan Kant, manusia tidak boleh digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, melainkan harus dihormati sebagai individu dengan martabat dan hak-hak moral yang tak tergantikan. Di sisi lain, banyak orang juga berargumen bahwa meskipun Machiavellianisme mungkin bekerja dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, pendekatan ini merusak kepercayaan dan hubungan antar manusia. Seorang pemimpin yang sering menggunakan taktik manipulatif akan kehilangan dukungan dan rasa hormat dari rakyatnya. Begitu juga dalam dunia bisnis. Seorang manajer yang mengandalkan manipulasi akan menemukan dirinya terisolasi dari timnya. Machiavellianisme, yang menekankan pragmatisme ekstrim dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan, memberikan pelajaran penting tentang realitas keras yang ada dalam politik, bisnis, dan hubungan interpersonal. Konsep yang dipopulerkan oleh Niccolo Machiavelli ini menantang gagasan tradisional tentang moralitas, dengan mengusulkan bahwa tindakan manipulatif dan tidak etis seringkali diperlukan untuk bertahan hidup dan sukses dalam dunia yang tidak pasti dan kompetitif. Machiavelli melihat kekuasaan sebagai tujuan utama, dan bahwa pemimpin yang sukses harus siap menggunakan tipu daya dan taktik keras demi mencapai dan mempertahankan posisinya. Namun, meskipun banyak pemimpin dan individu yang secara praktis mengikuti jalan ini, konsep ini menimbulkan dilema moral yang mendalam. Filsuf seperti Immanuel Kant dan teori deontologis lainnya mengingatkan bahwa mengejar tujuan dengan cara-cara yang tidak bermoral pada akhirnya dapat merusak nilai-nilai dasar manusia. Dunia yang dibangun di atas manipulasi, ketidakjujuran, dan pengabaian terhadap moralitas mungkin membawa kemenangan dalam jangka pendek, tetapi merusak tatanan sosial yang lebih luas. Pada akhirnya, pertanyaan yang terus muncul adalah apakah kekuasaan atau kesuksesan yang dicapai melalui jalan manipulasi benar-benar layak diperjuangkan. Ketika kita mengorbankan nilai-nilai etika demi tujuan pragmatis, kita mungkin memenangi permainan kekuasaan, tetapi kita juga berisiko kehilangan integritas, kepercayaan, dan kemanusiaan kita sendiri. Saat kita merenungkan bagaimana Machiavellianisme terjalin dalam berbagai aspek kehidupan modern, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih besar tentang keseimbangan antara kekuasaan dan moralitas. Apakah tujuan akhir benar-benar bisa membenarkan cara yang kita gunakan, bahkan jika itu berarti merugikan orang lain? Dalam dunia yang semakin kompetitif, di mana taktik manipulatif seringkali mendominasi, kita harus bertanya, seberapa jauh kita bersedia pergi demi mencapai kesuksesan? Apakah dunia yang dibangun di atas kemenangan tanpa etika adalah dunia yang benar-benar ingin kita tinggali? Pada titik ini, kita harus merenung,
Apakah kemenangan yang dicapai melalui manipulasi dan pengorbanan moralitas benar-benar membawa kebahagiaan dan stabilitas yang kita inginkan, atau hanya menambah jarak antara kita dan dunia yang adil dan bermartabat?